kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Honda Civic Turbo yang berkode bodi FC. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu ikuti terus videonya. Di saat generasi Honda Civic ini lahir, mobil ini bisa dikatakan memang memiliki penampilan yang jauh berbeda dibandingkan dengan Civic generasi sebelumnya. Karena apa? Mobil ini dibuat oleh Honda memiliki penampilan yang lebih elegan, lebih ke arah Accord, karena juga mobil ini memiliki dimensi lebar yang juga jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian, Honda Solid Wing Face ini juga membuat penampilannya lebih elegan, serta sentuhan lampu depannya yang juga menjadi modern. Itu dikarenakan adalah teknologi multi reflektor LED yang membuat penampilannya menjadi futuristik, serta sentuhan pada bagian lampu sen dan juga lampu daytime running light yang full LED di bagian headlampnya ini. Namun walaupun begitu, Honda tetap ingin memberikan Honda Civic ini sentuhan sporty dengan desain bumper yang terlihat sporty, ada sentuhan bilah-bilah berwarna hitam yang cukup terekspos, begitu juga dengan desain di bagian sisi terpinggir dari masing-masing sisi yang juga membuat penampilannya menjadi lebih sporty. Dia pun sudah dilengkapi dengan fog lights, tapi memang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Oke, sekarang kita akan bahas soal mesinnya. Ini adalah bagian yang paling berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena di generasi sebelumnya, Honda Civic hadir dengan dua mesin, yaitu adalah 1800 dan 2000 cc. Kali ini dia dihadirkan dengan mesin yang lebih kecil kapasitasnya, yaitu hanya 1500 cc. Tapi walaupun begitu, Honda menghadirkan dengan teknologi turbo yang dinamakan sebagai mesin teknologi Earth Dreams, di mana dilengkapi dengan turbo yang membuat mesin ini mampu menghasilkan tenaga 170 dk dengan torsi 220 Nm. Itu adalah sebuah figur tenaga yang mana untuk mesin-mesin dengan kapasitas 2000 hingga 2200 cc. Kemudian tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT dan juga memiliki mode manual. Untuk penampilan ruang mesinnya memang terlihat menjadi lebih padat, tapi yang sangat saya sayangkan adalah dia tidak dilengkapi dengan cover plastik di bagian atas ruang mesinnya ini. Jadi membuat penampilannya terlihat cukup berantakan, melihat selang-selang dan juga kabel-kabel yang berseliweran di sini. Dan sistem pengeremannya sendiri pun sudah cukup advance pada mobil ini, yaitu sudah dilengkapi dengan ABS, ABD, serta brake assist sebagai standarnya. Penampilan ruang mesinnya di sini dia sudah dicat dengan warna seperti di bagian eksteriornya, dan juga memiliki peredaman di bagian kap mesin dan juga firewall yang cukup tebal. Honda Civic Turbo generasi FC ini hadir dalam dua pilihan di tanah air, yaitu adalah versi sedan dan juga versi hatchback. Yang di samping kami ini adalah merupakan versi sedan, di mana banyak orang mengatakan bahwa generasi ini Honda Civic menjadi lebih ke arah Accord dengan penampilan sedan yang terlihat panjang dimensinya, kemudian juga sentuhan chrome di bagian samping yang membuat mobil ini penampilannya menjadi elegan. Bukan khas sebagai sebuah Civic yang terlihat lebih sporty. Tapi memang Honda menghadirkan varian sportinya adalah di varian hatchback. Kemudian di bagian samping ini, sebagai standarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan pelek berukuran 17 inci dengan model multi-spoke dan hadir dengan dua sentuhan warna seperti ini, di mana memiliki ukuran 17 inci dan dibalut ban dengan ukuran 21550, membuat penampilannya terlihat cukup proporsional pada mobil ini. Sistem pengeremannya pun sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan dan juga di bagian belakang. Selain itu, mobil ini sebagai standarnya pada varian ini, dia dilengkapi dengan sistem keyless entry yang mana Anda tinggal mengantongi anak kunci, dan di sini ada sebuah tombol untuk membuka dan mengunci pintunya. Bahkan untuk membukanya sendiri pun handle Anda tinggal diselipkan tangan seperti ini dan secara otomatis door lock akan terbuka. Pada kaca spion dia sudah dilengkapi dengan lampu LED serta sistem pelipatannya sudah elektrik. Dan pengaturan kacanya pun juga ada dari bagian dalam, serta mobil ini juga diberikan sentuhan chrome di bagian sisi atas kacanya dan juga handle pintunya yang membuat penampilannya memang menjadi elegan sekali. Tidak hanya penampilan di bagian depan dan samping, di bagian belakang sendiri pun Honda Civic Turbo versi sedan ini juga terlihat mewah. Itu dikarenakan desain lampu belakangnya yang unik,
serta dia juga hadir dengan sentuhan LED bar untuk lampu senjanya. Tapi untuk konfigurasinya sendiri, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur seluruhnya masih menggunakan buah lampu jar biasa. Dan untuk model bumpernya, memang sebenarnya Honda Civic sendiri menurut saya versi sedan ini masih mencampurkan antara unsur elegan dan sporty, di mana unsur sportinya masih tetap dihadirkan juga di bagian bumper belakangnya, seperti aksen-aksen bagian ini, dan juga di bagian tengahnya masih ada sentuhan berwarna hitam. Dan sebagai standarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, tapi memang tidak ada sensor parkir. Dan untuk yang uniknya adalah desain bagasinya nih, desain bagasinya yang menyambung hingga bagian pilar, yang membuat memang mobil ini penampilannya terlihat menjadi mewah. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Untuk bagasinya sendiri, Anda bisa mengakses dari anak kunci atau dari dalam kabin, dan juga ada micro switch yang ada di bagian pintu bagasinya. Kapasitas bagasinya sendiri pun menjadi besar, mengingat dimensi mobil ini berubah total dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Anda bisa lihat di sini, kapasitasnya menjadi sangat lega sekali, dan juga di bagian bawah ada tempat penyimpanan yang mana dilengkapi dengan ban serep, yang ban serepnya sendiri sama ukurannya sama persis dan velg yang sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya loh. Itu juga hanya tinggal menarik tuasnya seperti ini, dan jok baris keduanya tinggal kita lipat sandarannya. Kapasitasnya langsung bertambah dan nyaris rata dengan lantai bagasinya, tapi memang di bagian volume antara sisi kanan dan kirinya dia masih terhalang dengan dinding yang ada pada pemisah antara kabin depan dan juga bagasinya. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Pada saat duduk di bagian interior, memang Honda Civic sendiri terasa naik kelas. Rasanya kualitas interiornya berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Terlihat mobil ini lebih mewah di bagian interiornya dengan sentuhan interior berwarna hitam, membuat penampilannya memang menjadi elegan. Kemudian ada sentuhan berwarna silver aluminium di sekitar bagian dashboard dan juga door trim, serta konsol tengah yang memang membuat penampilannya lebih ke arah elegan, dan juga ditambah ada jahitan double stitch yang memang bukan jahitan asli di sini, hadir di bagian sisi kiri dashboard. Begitu juga ada di bagian door trimnya. Kemudian pada mobil ini juga uniknya adalah di bagian joknya sendiri sebagai standar sudah dilapis dengan bahan kulit seperti ini, dan juga tetap ada sedikit sentuhan sporty. Jadi arahnya sebenarnya antara elegan tapi ada sportinya juga, karena memang ada bahan yang memiliki model motif karbon di bagian sisi tengahnya. Ini cukup unik di sini. Oke, kita bicara lagi di bagian dashboardnya dulu nih. Di bagian dashboard memang mobil ini sudah dilengkapi dengan speedometer yang menurut saya sentuhan cukup modern di sini, tapi memang banyak yang mengatakan bahwa sayang layar di bagian tengahnya ini masih model layar kaku, jadi model layar TFT kalkulator gitu ya. Dimana di bagian tengahnya ini dia menampilkan informasi, yaitu adalah posisi tuas transmisi CVT-nya, kemudian juga speedometer. Di bagian tengahnya ini ada penunjuk untuk konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian juga ada odometer, trip meter, dan juga temperatur udara luar. Untuk fitur-fitur lainnya menggunakan tuas yang ada di bagian sebelah kanan speedometer di sini, yaitu mulai mengganti informasi seperti di sini ada range, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga ada diberikan informasi kapan servis berikutnya, servis berkalanya, dan sudah itu saja. Kemudian di bagian lingkar kemudi di sisi kiri ini ada tombol-tombol untuk sistem infotainment, di sisi kanan ada cruise control. Di belakang lingkar kemudinya di sini ada tombol untuk mode manual pada saat Anda menggunakan mode manualnya, jadi hanya plus minus di belakang lingkar kemudinya. Di belakangnya lagi, di sini sebelah kanan ada tuas untuk lampu headlamp, lampu utama, lampu fog lights, lampu sen, dan juga dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan fitur auto. Sedangkan di kiri di sini Anda memiliki tuas untuk lampu, maksud saya wiper kaca depan, dan juga dia ada fitur autonya, di mana memang kaca depannya ini sudah dilengkapi dengan sensor rain sensor. Jadi apabila Anda meletakkan posisi auto, wiper akan bekerja secara otomatis mengikuti curah hujan yang hadir di bagian kaca depannya menurut saya. Oke, lanjut ke bagian sistem infotainmentnya. Di bagian sistem infotainmentnya ini dia sudah dilengkapi dengan model layar sentuh, yang model head unitnya sendiri seperti sudah terintegrasi di sini. Tapi memang untuk pengaturannya sendiri di sini tidak ada pengaturan yang berkaitan dengan mobil. Jadi memang benar-benar pure hanya untuk sistem infotainment.
di mana dia juga memiliki fitur yaitu mulai dari radio, kemudian CD, ada Bluetooth, kemudian juga Anda bisa memutar video, dan yang mana di bagian sisi kiri ini Anda juga mendapatkan soket USB-nya nih, dan juga ada Bluetooth serta HDMI. Kemudian di bagian bawah head unitnya sendiri, di sini ada kontrol untuk AC, jadi modelnya panel AC digital. Ada beberapa tombol, tapi untuk pengaturan blower dan juga temperaturnya ini masih model putar ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di bagian tengahnya ini adalah tuas transmisi CVT-nya dengan model yang biasa, standar seperti dari generasi sebelumnya. Kemudian di sini juga Honda Civic pertama kalinya dilengkapi dengan teknologi rem parkir elektrik, serta dia juga dilengkapi dengan brake hold. Dan di sisi kirinya dari tuas transmisi ini juga ada tombol untuk Econ. Jadi ini adalah mode berkendara Econ. Oke, lanjut lagi ke bagian sebelah kanan. Di sebelah kanan ada tombol untuk traction control off. Kemudian di sini juga ada tombol untuk start stop engine, mengingat mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keyless. Kemudian di bagian door trim, di door trimnya sini ada tombol-tombol untuk power window, dan tombol auto itu hadir untuk bagian passenger dan juga driver, jadi first row. Tapi untuk yang bagian belakang ini tidak dilengkapi dengan fitur auto. Kemudian sini ada kontrol untuk kaca spion, pelipatan kaca spion, door lock, dan juga di bagian bawah, yaitu mendekati ke bagian door pocket, ada tombol untuk membuka bagasi belakang. Oke, lanjut lagi. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi, dan yang mana di sini juga ada soket 12 volt, laci dengan penyimpanan yang cukup besar, kemudian door pocket dengan ukuran besar, dan juga bisa dimasukkan botol minuman. Kemudian di bagian tengah ini juga ada cup holder besar lagi, yang mana dia juga multifungsi sebagai sebuah armrest nih di sini, karena dia dilengkapi dengan bahan yang seperti berlapis kulit yang sama persis dengan bagian tengah joknya nih. Dan apabila Anda buka seperti ini, di bagian sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Kemudian kita akan bahas soal posisi pengemudinya. Mobil ini soal posisi pengemudinya memang Honda sendiri membuat dalam keadaan posisi paling rendah nih, head adjusternya. Nah, mobil ini terasa sangat rendah sekali posisi pengemudinya. Dan Anda juga diuntungkan dengan hadirnya electric seat pada bagian driver side. Jadi Anda memiliki banyak pengaturan di sini, mulai dari slider, kemudian juga head adjuster bagian pantat, dan juga di bagian depan. Selain itu, sudut kemiringan sandaran juga dapat diatur sesuai dengan postur tubuh Anda. Dan lingkar kemudinya sendiri pun juga dapat Anda atur karena dia sudah dilengkapi dengan tilt serta teleskopik. Oke, selain itu di bagian seat beltnya sendiri pun juga dapat diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Sistem keselamatan pada mobil ini dia sudah dilengkapi dengan 6 titik airbag. Jadi ada di bagian pengemudi, penumpang, dan juga di masing-masing pilar hingga ke bagian belakang. Di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan lampu penerangan pada bagian cerminnya, dan juga reading light untuk masing-masing sisi. Oke, sekarang kita pindah ke belakang yuk. Saat duduk di baris kedua dari Honda Civic Turbo ini, saya merasa bahwa memang Civic ini naik kelas. Dia terasa lebih lega, kualitas materialnya jauh lebih baik di sini. Kemudian kabin berwarna hitam seperti ini membuat penampilannya menjadi elegan dan terasa mahal pada saat duduk di sini. Kemudian posisi duduknya sendiri pun juga menjadi lebih terasa nyaman dibandingkan dengan Civic generasi sebelumnya. Anda memiliki legroom yang lega dengan posisi mengemudi saya yang postur saya 165 cm. Anda bisa lihat nih, lega banget, kaki juga bisa berselonjor, headroom juga memadai, dan apabila diisi oleh penumpang dengan postur yang lebih tinggi dari saya, jelas akan tetap memberikan kenyamanan yang sempurna di sini. Kemudian sudut kemiringan sandaran pun juga pas rasanya, dan di sini hadir dengan 3 buah headrest dan juga seat belt 3 titik secara sekaligus. Jadi masih dimungkinkan untuk diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Tapi memang sayangnya masih ada ham dengan ukuran yang cukup besar atau tonjolan di bagian tengah ini. Jadi posisi kaki dari penumpang yang akan duduk di bagian tengah akan sedikit berebut dengan penumpang yang ada di masing-masing sisinya nih. Kemudian di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan armrest, dimana yang saya merasa bahwa armrestnya ini sayangnya posisinya agak terasa rendah di sini. Jadi kurang berfungsi sebagai sebuah armrest. Mungkin sebaiknya armrestnya kalau posisinya hampir sama rata dengan bagian door handle yang ada pada bagian door trimnya. Di bagian armrestnya ini Anda mendapatkan 2 buah cup holder, dan bicara soal tempat penyimpanan, Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran cukup besar di bagian pintu belakang serta backseat pocket. Di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan double blower, tapi memang pengaturan seluruhnya diatur dari bagian depan kabin saja. Dan yang uniknya adalah karena ini adalah versi sedan, dia hadir juga dengan sebuah kaca kecil di bagian sebelah kanan. Jadi Anda menoleh ke kanan sedikit,
Anda masih bisa melihat ke bagian sisi belakang dari posisi Anda duduk di sini dengan kaca yang ukuran besar. Di sini juga Anda merasa lebih lega di sini melihatnya. Dan menurut saya memang ya, Honda Civic menjadi naik kelas rasanya semenjak di generasi ini. Bicara soal pajaknya, unit dengan tahun 2017 seperti yang ada di samping kami ini adalah 10 juta untuk wilayah DKI Jakarta. Dan untuk harganya sendiri, Anda bisa mendapatkan mulai dari 350 hingga mencapai 380 juta untuk tahun 2017 seperti ini, tergantung kondisi dan juga seberapa sedikit odometernya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan apabila Anda ingin mencari mobil bekas, langsung saja kunjungi ke OLX Autos untuk mendapatkan mobil bekas yang sudah dijamin oleh OLX Autos kondisinya. Oke, kalau gitu, dadah!